Apa tuh anu artis Korea anu dihujat nih kena peran manehna teh pelakor tapi Oh, dituduh pelakornya anjir. iya itu yang gobloknya lagi itu tuh ada yang このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 aman anjing nyari duit. Anjay mabar. Kembali lagi bersama gua Mahardika Silverskin ya, dan kali ini kita akan membacot-bacot lagi gitu ya. Pokoknya sebelum nonton jangan lupa subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis gitu. Halilintar banget gitu ya. Karena subscribe itu gratis gitu ya. Jadi tolong subscribe juga, jangan lupa loncengnya nyalain juga, oke? Ya. Tapi gue tuh udah buat storygram ya tentang pertanyaan, dan ini ada beberapa pertanyaan gitu dari followers gue gitu ya, hal-hal yang ingin gue react dan gue bahas gitu ya. Salah satunya ini nih dari Zidanir 17 react Nekopoy katanya ya. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu Nekopoy, gue kasih tahu ya. Nekopoy itu adalah, kan neko itu kucing ya, terus ditambah poi gitu ya, makanan tradisional dari Hawaii katanya ya. Jadi mungkin Nekopoy itu adalah kucing yang suka makan poi gitu ya. Oke, next, review fisik bentuk Mahardika Silver Surfer gitu. Dari Rian Pantek. Nah, Silver Surfer itu ya ini yang di Fantastic Four gitu ya. Memang kulitnya silver semua, gila. Ya, diambil dari kata silver yang berarti perak dan surfer yang berarti peselancar gitu. Jadi artinya peselancar perak gitu. Nah, kalau silver skin ini artinya ya skin itu kulit gitu. Tapi kalau misalkan disatukan gitu ya, silver skin memang artinya kulit perak. Tapi kalau misalkan disatukan gitu, tambah Mahardika jadi Mahardika Silver Skin itu artinya Mahardika yang tampan gitu. Itu diambil dari pronoun bahasa Hindi kuno gitu. Artinya silver skin tuh Mahardika ganteng gitu ya. Oke, next ya. Perjametan duniawi dari Andika 135. Nah, gue mau ngasih tahu ya, awal mula jamet itu yang mungkin kalian tahunya hanya e-boys kuproy, tapi gue bakal jelasin seluk beluk dari jamet itu sendiri ya. Jadi jamet itu awalnya mulai dari emo ya. Nah, dari ini ya, orang ini yang dulu viral tuh ya di handphone gitu ya, handphone crop dijadiin wallpaper ataupun DP display pictures BBM gitu ya. Jadi dulu mulai viralnya dari sini gitu ya, emo gitu, dan juga atau SBOK emo gitu ya. Kalau misalkan kalian masih ngalamin hal-hal zaman-zaman ini, berarti kalian tuh harusnya udah nikah gitu ya. Berlanjut ke jamet berikutnya itu next generation-nya. Nah, pernah viral juga nih ya, Dadang Konelo gitu ya. Ini tuh merupakan evolusi jamet dari masa ke masa gitu. Berlanjut ke Udin Gambut. Sebenarnya Udin Gambut ini adalah Lord Jamet kita semua gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu Udin Gambut tapi kalian mengidolakan jamet gitu, kalian ada di jalan yang salah gitu. Nah, ini Udin Gambut ini memang dulu sempat viral gitu ya, digadang-gadangkan sebagai Lord Jamet kita gitu. Nah, anjay mabar. Dari situ mungkin berlanjut ke e-boys kuproy ya, jamet kuproy ya. Nah, dari sini mungkin ya kalian taunya jamet itu ke sini gitu ya. Tapi sebenarnya dari dulu tuh ada gitu, jamet tuh memang ada gitu. Dan ya baru-baru viralnya mungkin yang kalian tahu cuman ini gitu. Tapi sebenarnya gue cuma ngasih tahu bahwa Lord Jamet tuh dari zaman pendahulunya ada gitu. Dan jangan lupain jasa-jasa jamet terdahulunya, oke? Ya, itu sih. Oke, next ya. Baka no Imoto. Nah, gua bakal kasih tahu Baka no Imoto itu apa gitu. Baka no Imoto itu kalau misalkan dari translate Jepang itu, baka itu artinya bodoh ya. Imoto itu adik cewek gitu, adik perempuan gitu. Jadi kalau misalkan kita satukan, Baka no Imoto itu adik perempuan yang bodoh gitu. Maksud dari bodoh ini mungkin ngeselin atau nyebelin gitu ya, namanya adik cewek memang nyebelin gitu ya. Itu review dari gua tentang Baka no Imoto ya. Anime on crack ya, mungkin kedepannya ini bisa jadi konten khusus gitu ya untuk membahas anime on crack ini, karena anime on crack ini banyak gitu ya dan pembahasan yang panjang gitu ya untuk di review gitu. Oke, next, nih nggak ada akhlak memang Audifa ya. Nanyanya ya review punya gua katanya. Kalau mau di review ya langsung aja gitu ya, jangan di review pakai video gini gitu, lu langsung aja review punya gua gitu. Boku no Pico dari Fumikage Tokoyami ya. Boku no Pico adalah, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, Boku no Pico itu apa gitu ya. Boku no Pico
Iko saya gitu. Kalau kita translate ke bahasa Inggris itu my Pico gitu. Maksud dari Pico ini adalah mungkin HP gitu ya, HP Pico gitu, HP zaman dahulu gitu ya. Ya mungkin maksud dari Boku no Pico ini adalah Pico punya saya gitu ya. Jadi ini handphone punya saya gitu. Oke, next. Muka gue bang katanya ya, minta di review mukanya gitu ya. Nanti kalau misalkan di review jadinya body screening gitu ya. Bahaya gitu, nanti lu bisa tersinggung gitu kalau misalkan gua body streaming gitu ya. Jadi janganlah gitu. React hati aku katanya, anjay mabar dari RK27 gitu. Mau gimana katanya, di unboxing gitu hatinya gitu. Kan hatinya tertutup gitu ya. Cewek ini suka bilang jangan lihat orang dari fisiknya tapi lihat dari hatinya gitu. Gimana gue mau lihat hatinya gitu, kan hatinya tertutup sama gumpalan lemak kan, tertutup dengan gumpalan lemak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lihat ke situnya dulu sebelum lihat ke hatinya gitu ya. Tentang masalah warga Indo report artis luar negeri dik ya. Sebenarnya ini masalah yang cukup serius gue bilang ya. Kenapa gue bilang cukup serius? Karena impactnya tuh bakal nggak cuman sampai sini doang, tapi kedepannya tuh bakal ada dampak negatifnya buat kita gitu. Jadi gue kasih tahu ada satu TikToker gitu ya, yang dia nih cewek gitu ya, tapi banyak dihujat dan dibenci gitu ya, di hate sama wanita-wanita di Indonesia gitu. Dengan ya telah gue lihat banyak cuitan di Twitter dan di Instagram, banyak mereka yang membenci itu karena ya cowok-cowok mereka nih ya, pacar-pacar mereka tuh banyak pasang wallpapernya dan terus pasang foto profilnya dia gini, dipakai di foto profil WhatsAppnya gitu. Sering update story TikToknya dia nih cowoknya nih. Jadi banyak nge-storyin si artis ini gitu. Dan itu bikin si ceweknya kesel gitu ya. Sedangkan itu kan gak make sense gitu kasarnya ya, gara-gara nih cewek nih cowok gue jadi suka nge-story ini orang katanya, jadi suka pasang DP ini orang katanya, gue jadi benci katanya, terus dia menghujat langsung ke sana gitu ya, dia kata-katain lah, dia report gitu. Jadi salahnya apa gitu kan, dia cuma bikin TikTok gitu ya, dan itu ya kebebasan berekspresi lah untuk membuat TikTok lah atau mengekspresikan diri di sosial media gitu ya, nggak salah gitu. Terus urusannya sama cowok lu apa gitu, nggak jelas hidupnya kan kalian nih ya. Itu kan cuma ngefans doang ya, kasarnya beginilah kalian yang cewek-cewek nih ya, ngefans sama artis K-pop ya, ngefans sama BTS segala macam, kalian beli posternya segala macam, terus kalian pasang wallpapernya gitu, kalian storyin juga kan nggak jadi masalah gitu. Cowok-cowok kalian nggak marah gitu, nggak ada kah cowok kalian yang kesel gitu? Enggak anjing, taknya tolonglah diperbaiki lah gitu ya, karena impactnya tuh nggak cuman sampai sini gitu. Menghujat boleh gitu, menghate boleh gitu, salah misalnya menghate boleh gitu. Kalau kalian mau suka atau tidak suka itu hak kalian, cuman tolong tindakannya itu ya yang jadi pertimbangan. Itu kita lihat ke depannya, dan mungkin buat ke depannya juga artis-artis luar tuh jadi mikir-mikir lagi gitu kalau misalkan ada project ke Indonesia atau apa gitu kan. Kayak iya kemarin apa tuh artis Korea dihujat nih kena peran manehna teh pelakor. Tapi dituduh pelakornya Andra. Iya, itu yang gobloknya lagi itu tuh ada yang K-drama gitu kan. Jadi ada salah satu aktris drakor gitu, dia berperan sebagai pelakor di situ, dan itu banyak dihujat sama netizen Indonesia, tahu anjing. Dihujat ya, dikata-katain pelakor, padahal itu kan cuma film tolol gitu kan. Cuman peran gitu, nggak beneran anjing. Tolonglah gitu, otaknya ini pakai gitu. Jadi kan yang kenanya yang di shout out di situ tuh di media tuh Indonesia, bukan nama kalian anjing. Kejadian ini juga pernah terjadi di dunia wibu waktu Aliga itu salah satu cosplayer Cina ya, kalau gak salah itu Cina. Dia waktu ke Indonesia nih ya, diundang sebagai guest star, dan dia memang dari situ tuh pencahayaannya lagi minim lah gitu, dan lampunya lampu kuning gitu ya. Jadi dari foto itu orang-orang yang gak datang langsung ke eventnya menyimpulkan, oh kok orangnya beda dengan yang difoto, katanya yang difoto kok putih, aslinya kok begini, aslinya kok gini, katanya muka efek lah segala macam, dikata-katain dia tuh sampai dia angkat bicara katanya, kalau misalkan kalian mau melihat muka saya, lihat langsung aja gitu, jangan dari sumber-sumber foto yang tidak dikenal. Ditolonglah itu ya, yang kayak gitu tuh benahi lah gitu. Lagu Peradaban parodi Ivan. Sebenarnya gue mau ngasih tahu peradaban ini. Kenapa sih gitu banyak peradaban yang muncul di sosial media kita ini ya? Karena buat kami misalnya contohnya peradaban itu jauh lebih keras dari lagu metal manapun yang pernah kami dengar, karena di saat kami menulis itu geramnya sampai kebas. Itu blunder ya, ngomong bahwa lagu peradaban ini lebih keras dari lagu metal manapun gitu. Ya otomatis sontak bikin fans metal ya, atau disebut metalhead gitu ya, geram gitu ya. Apa sih gitu lagu peradaban gitu dong.
belum lagi dikasih lagu Slipknot, belum lagi dikasih lagu Suicide Silence, belum lagi dikasih lagu metal-metal lainnya, Attila segala macam lah gitu ya. Nah, itu kan bikin kesel gitu ya. Itu kayak merendahkan banget gitu ke aliran musik metal gitu. Nah, jadi sebenarnya peran drama di sini ada dua, antara band Fish gitu ya. Ya bukan band Fishnya sih, lebih tepatnya ke vokalisnya, Baskaranya gitu, sama orang-orang yang suka musik metal gitu. Baskara ini udah bikin klarifikasi di Instagramnya gitu ya. Dia minta maaf juga karena tanpa sengaja menyudutkan gitu, merendahkan aliran musik metal gitu ya. Jadi kita anggap masalah ini selesai gitu ya, karena udah ada konfirmasi langsung dari orang yang bersangkutan gitu. Jadi kita jangan suka-suka memperkeruh suasana gitu ya. Ya santai aja kayak gue nih ya. Gue juga demen Fish gitu ya. Gue demen metal, gue demen wibu. Santai gitu ya. Nah, jadi lagu Peradaban ini ya saking viralnya gitu sampai dibuat parodi gitu ya. Nah, ini ya. Anjay. Nah, itu jadi sedikit cuplikan dari parodi Peradaban ini ya. Ini tuh kalau nggak salah dibuatnya sama DJ Yoci deh. Iya, DJ Yoci yang bikin ini tuh. Ya, jadi mungkin segitu aja ya dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin kata-kata gua yang menyinggung kalian semua. Gua mohon maaf gitu ya. Sini hanya menyampaikan opini gua. Jadi ya mungkin untuk kedepannya gua bisa produktif, dan barangkali kalian ada masukan boleh komen di bawah gitu, mau ngasih gua saran untuk kedepannya mau bikin konten apa nih gitu ya. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube gua Mahardika Silverskin, dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Juga follow Instagram gua Mahardika Y, dan like fanpage Facebook gua ya Mahardika Silverskin. Oke. Sawadikap. Ya, bye.